wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlus syami fala khaira fikum. Apabila penduduk negeri Syam itu rusak akhlaknya, akidahnya, maka dampaknya akan menyebar ke seluruh kaum muslimin. La tazalu ta'ifatu min ummati mansurin. Namun ada saja kelompok dari umatku yang terus berjuang sehingga dimenangkan oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan terpengaruh sehingga tidak mau berjihad terhadap orang-orang yang merendahkan mereka sehingga sampai datang hari kiamat. Rawahu Tirmidzi. Ya Ahlus Syam secara khusus maksudnya adalah negeri Suria. Ya, Ahlus Syam. Ya. Umumnya adalah yang ada di Yordania, Filistin, dan Lebanon atau Libanon. Jadi negeri-negeri ini khususnya Suria, dari Suria khususnya Damaskusnya, ya itu semacam rohnya umat Islam. Kalau rohnya baik, ya umat Islam yang lain baik. Kalau rohnya jelek, ya otomatis jelek semua. Ya. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan. Kenapa jadi ruh? Karena memang sebagian besar wahyu Allah sebelumnya Taurat, Zabur, Injil atau Zabur, Taurat, Injil, para anbiya semua dulu adanya di negeri Syam. Dan sampai saat ini makam para anbiya banyaknya di negeri Syam. Suria, Filistin, Yordan, semua adanya di negeri Syam. Jadi wajar jika Rasulullah mengatakan apa urusannya jika negeri Syam rusak, negeri lain rusak. Atau umat Islam yang lain ikut rusak. Ya karena di situ memancarnya wahyu Allah dulu seperti itu. Nah, alhamdulillah termasuk penduduk Syam adalah penduduk Filistin ya. Dari tahun 80-an ya itu sudah mulai, walaupun enggak semuanya, sudah mulai tumbuh kesadaran untuk hidup dengan Al-Quran. Jadi kalau di negeri ini, Indonesia atau Asia atau Afrika atau negeri-negeri yang lain,
ya, semakin menyebar orang-orang soleh solihah, bahkan tertarik untuk diajak kembali kepada Islam, bahkan tertarik diajak membebaskan Masjidil Aqsa. Ini tidak terlepas karena penduduk Filistinnya yang sudah mulai soleh. Dan hadis yang lain mengatakan orang beriman itu bagaikan ruh-ruh yang siap dimobilisir. Al-arwahu junudun mujannadah. Nah parahnya itu kalau penduduk Filistinnya udah banyak yang soleh, ribuan hafal Quran. Tiap tahun ada 1.000 lebih kaum muslimin di Filistin yang dinyatakan hafal Quran, tapi kaum musliminnya nggak tertarik untuk menjadi baik. Berarti ada sebagian kaum muslim yang tidak menyambung. Jadi kalau kita nyambung itu selain hidayah dari Allah, tapi karena kita punya satu apa satu kedekatan yang sama dengan Allah. Ya, ya manusia kan suka begitu kan ya. Ya. Satu punya HP, semuanya ingin punya HP. Termasuk keimanan begitu. Ya, ya satu bikin usaha laundry, semuanya bikin usaha laundry. Ya. Manusia kan suka kebawa-bawa begitu. Ya itu mubah. Tapi kalau nggak kebawa-bawa dalam urusan iman, maka itu sayang sekali. Ya. Nah kalau saya tadi katakan Asyam secara umum adalah 4 negara ini, ya, Suria, ya, Yordania, ya, atau bahasa Arabnya Urdun, ya, Filistin dan Lebanon, ya, itu mempengaruhi kondisi umat Islam yang ada di atas bumi ini. Suria lebih khusus lagi disebut Syam, ya, atau bisa dikatakan ibu kota Syam itu ya dulunya adalah Suria, ya. Itu parah-parahnya ya kurang lebih dari tahun 80-an juga, ya. Ibu harus sedikit tahu ya, kalau ingin lebih tahu lagi buka YouTube-nya aja. Kejadian pembantaian kaum muslimin di Hamah namanya tahun 82. Hamah itu di negeri Suriah. Ribuan kaum muslimin dibantai oleh Hafizul Asad. Hafizul Asad itu bapaknya Bashar al-Assad. Jadi karena kondisi Suriah belum baik, maka umat Islam ya ada yang baik, ada yang nggak baik. Umumnya nggak baik karena kondisi politiknya sangat tidak kondusif. Terus semakin jelek, semakin jelek. Siapa yang kelihatan keislaman baik bisa ditangkap, masukin penjara bawah tanah dan seterusnya. Ya. Dan kurang lebih di 2002 2022 ya, bahkan sebelumnya sudah mulai kaum muslimin merasa sudah nggak bisa lagi ini Bashar al-Assad dibiarkan, akhirnya melakukan perlawanan, ya. Muncullah berbagai macam fraksi jihad, ya. Termasuk faksi jihad yang dipimpin oleh yang sekarang jadi presiden namanya Ahmad Syara, ya. Dulu waktu memimpin jihad namanya Muhammad Al-Julani, ya.
Pimpin oleh Muhammad Al-Julani, namanya dulu faksi jihad Jabhatun Nusrah. Ya. Kemudian dia dia usahakan semua faksi-faksi jihad ngumpul semua, ayo namanya dibuang semua, nggak ada ini, nggak ada ini, ganti Tahriru Biladis Syam. Ya, kemerdekaan Biladis Syam. Semua baru di situ Allah kasih kemenangan di 2024. Sehingga dengan Suriah sudah setahun berarti ini ya dipimpin oleh Ahmad Syara, ya, kondisi umatnya semakin membaik, kesolehannya semakin membaik, ya. Umatnya sadar Filistinnya luar biasa. Mereka katakan kalau saja saat ini juga kami dikerahkan masuk ke Masjidil Aqsa, kami siap. Ya. Tapi presidennya Ahmad Syara memilih pelan-pelan aja, pelan-pelan. Satu saat pasti kita ke sana. Ya. Nggak gegabah. Ya. Berarti sekarang tidak hanya Filistin yang membaik, bahkan Suriah juga membaik. Ya. Nah seharusnya Suriah semakin membaik, eh, naluri kaum muslimin untuk membaik seharusnya juga muncul. Ya. Dan Alhamdulillah muncul. Terjadi semakin banyak orang yang ingin kembali ke jalan Allah. Ya. Istilahnya kalau ibu-ibu ngikutin medsosnya, betapa banyak para mu'allaf dan mu'allafah. Di sini mu'allaf, di sini mu'allaf. Oh, sampai udah tidak ada berita tanpa mu'allaf. Ya. Di negeri ini, di Thailand, di Spanyol, di mana-mana mu'allaf terus. Ini tidak terlepas karena negeri Islam khususnya, ya, semakin baik kondisinya, semakin baik keislamannya, kesolehannya, ya. Maka evaluasi khususnya adalah kok ada ya orang sudah Islamnya membaik kok dia nggak membaik-baik, ya, ya. Apa saking nggak tahunya? Kalau nggak tahu berarti perlu dikasih tahu supaya ke bawah. Ya. Tapi kalau karena pembangkangannya, apalagi karena kebenciannya, maka tidak ada lain kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini hadis sahih yang mengatakan, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Ya. Dan sebagian besar di tahun 82 yang dibunuh oleh Hafizul Asad adalah kader-kader dakwah. Ya. Ya, kalau ibu pernah baca kitabnya Mustafa As-Sibai, itu orang orang Syam, ya, yang suka lagu gerakan istilahnya, ada Hadid Marwan namanya, itu orang Syam, ya. Semuanya banyak yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di Filistin ada sayap militer namanya Izzuddin Al-Qassam. Dari mana aslinya? Dari negeri Syam, ya. Dari Suriah, ya. Jadi Suriah ini memang kalau baik dia akan lebih cepat menginspirasi umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, langkah sedihnya Islamnya sudah membaik, tapi kok masih ada orang nggak baik-baik nih. Ya. Ya. Walaupun secara umum orang baik itu selalu ada. Ya. Baik maksudnya di sini siap melaksanakan Islam seutuhnya, kafah. Ya. Jadi orang yang seperti ini tentu punya kedudukan yang lebih baik insya Allah. Artinya mau sam jelek saya tetap aja mau soleh istilahnya.
Mau Filistin jelek, saya tetap aja soleh. Ya. Mau seluruh dunia jelek semua, saya akan berusaha tetap soleh. Wah, itu berarti orang istimewa di sisi Allah. Ya. Kenapa ada orang begitu? Ya karena ngajinya nggak berhenti. Masukkan ilmunya nggak berhenti. Ya. Maka orang-orang istimewa seperti ini ya akan ada sampai hari kiamat. Mereka nggak peduli dengan kondisi-kondisi yang membuli mereka. Mau disebut ini, mau disebut itu. Udah pokoknya ini diridhoi oleh Allah, jalan terus. Ya. Nah, karena itu penting kita me, apa, menandai ya. Menandai orang-orang seperti ini apa ciri khasnya. Ya. Ciri khasnya ya dia tidak pernah mengajak atau bahkan apalagi tidak mencontohkan apalagi ngajak hal-hal yang jelek. Ya. Misalnya di Irak pernah ada ya sebut seorang alim lah ya, seorang alim yang memang betul-betul ingin membasmi Yahudi. Ya. Wah, agitasinya luar biasa. Ya. Berbondong-bondonglah kaum muslimin datang ke Irak untuk bergabung dengan ya, ya sebetulnya namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Ya. Dia langsung berklamirkan dirinya sebagai khalifah. Ya. Termasuk yang jadi presiden sekarang Ahmad Syara itu pernah bergabung di kelompoknya Abu Bakar al-Baghdadi itu karena berharap bisa ikut andil berjihad. Dari Indonesia juga ikhwan akhwat tidak sedikit yang bergabung ke sana. Ya, nah mungkin namanya manusia ya. Karena ini penting ketika mengikuti manusia tertentu harus jeli ya. Ini benar-benar ngajak ke jalan yang benar atau aneh-aneh ini. Ya. Lama-lama orang-orang yang ikut dia itu mulai melihat keanehan-keanehan. Ya. Jadi misalnya dia merekrut sebanyak mungkin, ayo seluruh negara ikhwan akhwat, akhwat diajak juga yang mau berjihad bersama kami di Irak. Ini tujuannya akan membebaskan Yahudi dari Irak sini sampai Israel. Makanya organisasinya namanya Daesh. Daesh itu namanya Daulatul Iraq Wasyam. Ya. Kalau bahasa Indonesianya disebut ISIS. Ya. Bahasa Arabnya Daesh. Keren kan? Daulatul Iraq Wasyam. Ya. Lama-lama ya Alhamdulillah pengikutnya itu mulai melihat ini ada yang gak beres ini. Keluar satu-satu, keluar satu-satu, keluar satu-satu. Termasuk Ahmad Syara yang waktu itu namanya Muhammad Al-Julani. Keluar gak benar. Ya. Akhirnya Abu Bakar al-Baghdadi itu dihukum mati oleh pemerintahan Irak karena memang telah membuat ya, onar gitulah ya. Ya. Salah satu keonarannya itu ya, ya apa ya doyan doyan kawin ya. Di istrinya 4 nih, tapi kalau ada akhwat menurut dia menarik, 4 ini salah satunya dicerai, nikahi yang baru lagi. Ya. Ntar ketemu lagi yang menarik, cerai lagi, ya nikahi lagi. Terus begitu aja. Ya. Wah, sehingga kata yang sadar, wah ini bukan daulah Islamiyah, ini mah daulah zawaj katanya ini. Ya. Daulah perkawinan ini. Ya. Jadi satu-satu keluar, 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 keluar.
dan bubarlah sekarang Daesh itu. Ya, ya begitulah umat ini ya, ya memang keinginan untuk lebih baik tinggi, tapi kadang-kadang kurang jeli ya, kurang jeli akhirnya terjebak ya dalam gerakan yang tidak baik. Ya. Baik, itulah kajian hadis kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita kemarin bahas ayat 9 sampai ayat 13 ya. Wa hal ataka haditsu Musa dan seterusnya ya. Inti daripada ayat 9 sampai 13 ini menjelaskan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu bagi kita nggak mungkin bisa ketemu seperti itu. Ya. Dan tidak mustahil orang-orang yang mempunyai ketaatan yang tinggi kepada Allah ya bisa tergoda atau terjebak dalam peristiwa seperti Nabi Musa seperti ini, bahwa seakan-akan dirinya telah ditemui oleh Allah ya. Salah satunya adalah seorang dari Irak, ulama dari Irak, Abdul Qadir Al-Jailani ya. Yang di negeri ini hanya diambil tasawufnya aja, padahal beliau bukan seorang tasawuf saja, ilmu-ilmu lainnya juga sangat alim ya. Jadi Abdul Qadir Al-Jailani ini ketika satu malam dia keluar rumahnya habis ibadah, habis tahajud, tiba-tiba dia melihat makhluk yang besar di depannya ya. Tingginya dari bumi menjulang ke atas hampir menyentuh langit besarnya ya. Tapi karena dia sadar bahwa yang bisa begitu hanya seorang nabi ya, ya dia orang biasa ya, memang alim ya, maksudnya bukan nabi gitu ya. Tiba-tiba penampakan besar itu mengatakan, panggil dia ya Abdul Qadir katanya ya, ya anallahu ana rabbuka katanya, sayalah Allah dan saya Rabbmu ya. Itu kira-kira kalau orang Indonesia begitu apa yang terjadi itu? Kegeeran ya, ya, ya kegeeran. Tiba-tiba dia langsung mengumumkan, saya seorang nabi baru ini, buktinya saya semalam bertemu dengan Allah ya. Nggak begitu aja, di negeri ini banyak yang ngaku nabi ya. Ya di Jombang ada yang ngaku nabi, Ahmad Musaddiq di di mana itu di Jawa Barat, apa namanya, aku masih ada yang ngaku nabi ya. Tapi karena Abdul Qadir Jalani orang alim, nggak mungkin sebesar apapun makhluknya ya. Dan mungkin kalau kita kabur, kalau dia dilihatin aja ya. Saya ini Allah, saya Rabbmu katanya. Lah, katanya bal anta aduwullah ya. Kamu itu musuh Allah. Ikhsa katanya. Pergilah kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung hilang itu. Ya. Ternyata itu setan yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan ulama yang lain banyak yang juga mengalami begitu. Digoda seperti itu. Ya. Jadi memang kalau ayat 9 sampai 11 ini menggambarkan memang Nabi Musa ya berdialog dengan Allah. Sehingga Allah menyebut Musa adalah
Ya, orang yang diizinkan berdialog oleh Allah dengan dirinya. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Lagian kalau manusia nggak dipilih oleh Allah berdialog, apa ruginya? Ya. Atau secara esensial sebetulnya dia bisa sudah disebut berdialog dengan Allah. Asal kamu rajin sholat, sesungguhnya kamu sedang berdialog dengan Allah. Apa buktinya? Hadis Abu Hurairah mengatakan, siapa yang membaca Al-Fatihah, maka setiap ayatnya itu dijawab oleh Allah. Saat baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka dijawab oleh Allah. Ya, oh hambaku telah memuliakan diriku. Majjadani abdi. Saat baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Athna alayya abdi. Aku dipuja-puja oleh hambaku. Dan seterusnya. Ya. Makanya tidak sedikit para ulama yang menjadikan Al-Fatihah sebagai surat wirid. Baca sebanyak mungkin. Termasuk Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi aneh kalau ada orang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Biasanya dalilnya pakai Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri punya istihad mewiridkan Al-Fatihah. Ya. Saat menghadapi problem yang berat dalam hidup. Dia berharap sering-sering berdialog dengan Allah. Allah akan menolongnya. Maka di ayat 12-nya Allah katakan, sebetulnya ya, esensi daripada atau kemuliaan orang diajak berdialog dengan Allah itu terletak kalau kemudian manusia itu senang dengan wahyu Allah. Ya. Senang dengan Al-Quran. Itu sudah sama. Kamu itu seperti orang yang dicintai oleh Allah untuk diajak dialog. Ya. Sekarang kalau dibalik, apalah artinya kalau dibalik? Allah takdirkan misalnya ini, andaikan ini. Allah takdirkan kamu betul-betul memang dipanggil oleh Allah. Ya. Ya Musa, ini ana rabbuka fakhla'la nalaik. Ya. Atau dipanggil namanya siapa? Namanya Muhammad. Ya Muhammad. Andai kata begitu. Terus setelah itu kamu nggak ada hubungan dengan Al-Quran sama sama sekali. Nggak ada guna. Ya. Tujuan Musa dipanggil oleh Allah itu supaya Musa itu melaksanakan wahyu Allah yang telah diberikan namanya At-Taurah. Ya. Makanya hasil dari itu adalah wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, kamu itu saya jadikan hamba pilihanku. Ya. Konsekuensinya adalah kamu harus sering-sering dengar wahyu Allah. Fastami' lima yuha. Ya. Maka siapa yang sholat berjamaah berarti dia sedang mendengarkan wahyu Allah. Ya. Siapa yang ngaji seperti ini lebih dalam lagi sedang mendengarkan wahyu Allah. Apalagi di sela-sela hidupnya yang didengarkan wahyu Allah. Ya. Lagi masak dengerin Al-Quran. Lagi nyapu dengerin Al-Quran. Lagi di mobil dengerin Al-Quran. Ya. Ya walaupun ada yang bertanya, mana yang lebih afdal Ustaz? Kalau masak dengerin Al-Quran, ya otomatis lah gak akan fokus dengernya. Ya. Pasti fokusnya ke masakan. Cuma adik ini ada ayat Al-Quran. Apakah ini tidak melanggar? Saya katakan tidak melanggar. Ya. Pertama, kalau kita dengarnya dari HP, ya,
maka HP itu kan tidak bisa disebut live bacanya, ya, yang baca alat, gitu ya. Tentu konsekuensi untuk mendengarkannya beda. Ya. Kedua, ini orang yang kita dengar bacaan Al-Qur'annya ini kan memang di luar kendali dia bahwa dia ingin memperdengarkan Al-Qur'an. Ya. Tapi yang ada memang di HP kita ada tilawah Al-Qur'an, kita apa? Kita dengarkan, ya, kita klik agar kita dengar. Sehingga kalau kita tidak fokus, maka insya Allah tidak termasuk menyanyiakan bacaan Al-Quran. Ya. Beda kalau kita masak nih, ya. Tapi anak kita suruh duduk di dekat dapur. Ah, kamu baca Quran. Ya, yang keras di sini. Nah, itu baru. Ya, nggak boleh sambil masak, harus fokus. Tapi nggak mungkin kan begitu. Ya. Jadi dengerin Al-Quran sambil-sambil dari HP itu insya Allah lebih baik, ya, daripada dari A sampai Z yang didengar nasyid semua misalnya, atau berita semua, ya, politik semua, ya masih bagusan Al-Quran lah, ya. Ya. Atau paling enggak diselang lah, ya, sekian menit Al-Quran, sekian selanjutnya baru yang lain, ya. Intinya memang ini, wa anakhtartuka fastami' lima yuha, ya. Nabi Musa itu menjadi hamba pilihan Allah, ya, ya. Konsekuensinya suruh memperbanyak mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang saat itu At-Taurah, ya. Hasilnya karena sering mendengar ayat Allah, maka dia akan lebih dekat dengan Allah. Innani anallah. Sungguhnya aku ini Allah, adalah Allah. Ya. Konsekuensi aku adalah Allah, maka manusia itu lebih siap untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Innani anallah itu ibaratnya, ya, orang yang mengakui Allah sebagai ilahun nas. Ya. Ini urutan seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini menjadi urutan gambaran spesialnya manusia. Ya. Ada manusia yang mengakui Allah itu hanya sebagai Rabbun Nas aja. Ya, misalnya, kamu yang menciptakan kamu siapa? Allah. Ya, itu namanya baru Rabbun Nas. Tapi sholat nggak mau. Yang memberi kamu rezeki siapa? Allah. Tapi suruh sholat nggak mau. Ya. Jadi kalau begitu aja, banyak orangnya. Dan orang-orang seperti itu baru bisa disebut sebagai orang yang berkeimanan Allah sebagai Rabbun Nas. Ya. Sebutlah misalnya orangnya 1 juta misalnya. Ya. Jadi untuk mengimani Allah sebagai Rabbun Nas itu, ya, yang siap itu lebih banyak. Tapi begitu Allah Malikun Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, bahwa Allah itu yang berkuasa bagi manusia, ya. Karena berkuasa maka dia siap tunduk kepada Allah. Ya udah, apa kata Allah saya siap, itu otomatis jumlahnya tidak akan 1 juta lagi, ya. Mungkin 500, mungkin 400 manusia, ya. Kemudian ilahin nas, Allah itu ilah. Ilah itu berarti saya siap suruh sholat, saya suruh tahajud siap, saya suruh puasa siap, saya suruh infak siap. Pokoknya apa kata Allah siap, itu berarti manusia yang telah mengilahkan Allah. Ya.
maka jumlahnya lebih sedikit lagi. Ya. Jadi kalau ada manusia bisa menggabungkan tiga ini, Allah itu Rabbun Nas, Allah itu Rabb saya, Allah itu Malik saya, Allah itu ilah saya, itu memang manusia pilihan. Maka ketika Musa mengatakan, ketika Allah mengatakan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, berarti orang ini sudah selesai urusan meyakini Allah Rabbun Nas, meyakini Allah Malikun Nas. Ya. Ya, semoga bisa dipahami ya maksud anar qul a'udzu birabbin nas ya. Yang belajar bahasa Arab akan bertanya begini, kenapa nggak pakai waw aja? Qul a'udzu birabbin nas wa malikin nas wa ilahin nas. Ya, jawabannya tadi itu. Nggak pakai waw karena memang cara manusia beriman kepada Allah itu nggak sama. Ada yang bisa tiga, ada yang bisa dua, ya, ada yang bisa satu. Ya. Semuanya diakui dari Allah. Ya ini Allah, ya ini Allah. Ayo sholat nggak mau. Ya. Ayo pakai hijab nggak mau. Apalagi ayo urus negara dengan Al-Quran. Oh lebih nggak mau. Hanya bisa begitu kalau sudah sampai ilahin nas. Ya. Apalagi pertanyaannya begini. Ngapain sih nas diulang-ulang? Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Kenapa nggak pakai kata ganti aja? Qul a'udzu birabbin nas wa malikihim misalnya. Ya. Dan raja bagi manusia. Him kan kembali kepada manusia. Ya. Kenapa nggak wa ilahihim gitu ya? Ya. Lagi-lagi ya. Kalau dipakai hak begitu, ya berarti nggak sesuai dengan kenyataan. Ya. Seakan-akan semua manusia bisa membuat meyakini Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai ilah. Ya. Jadi susunan seperti ini betul-betul sesuai dengan realita kehidupan yang kalau kita pahami jadi evaluasi bagi kita. Benar nggak kita sudah bisa mengimani Allah itu baik sebagai Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Dan ayat ini mengatakan bahwa Allah mengajari Nabi Musa, ayo jadikan saya sebagai ilahuka. Ini yang dimaksudkan dengan innani anallahu la ilaha illa ana. Buktinya apa? Manusia itu telah mengilahkan Allah fa'budni. Kalau manusia itu menjadikan semua hidupnya itu untuk ibadah. Ya. Ngapain sih kamu nge-gym? Ya, betul, saya ini udah 60, tapi siapa tahu dengan nge-gym saya masih kuat Qiyamul Lail 1 juz, masih kuat tilawah 2 juz. Nge-gymmu jadi ibadah. Ya. Jadi ibadah itu memang mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang ghairu mahdoh, bahkan yang mubah-mubah, kalau niatnya ya untuk ibadah, maka itu bernilai ibadah. Ya. Ngapain sih kamu mantang-mantang dulu gorengan? No, nggak mau. Ya. Ya. Maunya rebus-rebus aja. Susah amat hidup ya. Ya ini ikhtiar saya. Siapa tahu saya diberi eh, kesehatan yang panjang sehingga ya, terus bisa sholat tegap berdiri ya dan seterusnya. Maka mantang-mantangnya pun jadi ibadah. Ya. Jadi fa'bud ini jadikan semua kehidupanmu dalam rangka ibadah. Utamanya adalah sholat. Wa aqimus sholata lidzikri. Ya. Jadikan sholat itu untuk mengingatku. Ya. Walaupun Rasulullah mengatakan Allah itu sampai mengizinkan apa satu divisi khusus bagi setan. Ya.
divisi khusus setan menggodain orang sholat. Namanya khinzib. Ya, pemimpin divisi setan khusus menggoda orang sholat. Tadi waktu belum sholat kayaknya nggak ingat apa-apa. Karena begitu sholat ingat ini, ingat itu. Itulah cara setan supaya tidak wa aqimis sholata lidzikri. Seharusnya sholat itu buat kamu ingat kepada Allah. Ini ingat dapur, ingat cucian, ingat masakan, ingat itu. Ya, berarti kamu terjebak atau belum wa aqimis sholata lidzikri dan berarti mudah dikerjain oleh setan. Ya. Supaya nggak begitu gimana? Makanya perlunya pemanasan. Ya, pemanasan. Al-Quran mengatakan ya, di akhir Ali Imran, ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Salah satu makna rabitu adalah pemanasan sebelum sholat. Udah tahu zuhur setengah 12. Zuhur jam 12. Ya minimal 11:45 berhenti. Ngapain? Tilawah dulu. Pemanasan. Menghadap Allah. Berzikir dulu. Insya Allah lebih mudah khusyuknya. Ya. Ini baru udah tahu mau sholat masih ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain itu. Tiba-tiba sholat. Ya, ya pasti agak susah untuk bisa waqimis sholata li dzikri. Ya. Ya walaupun tetap berusaha ya, berusaha. Ya, memang nggak harus ya, tapi Al-Quran mengarahkan begitu caranya menjadikan wa aqimis sholata lidzikri ya adalah melalui warabitu. Warabitu itu maknanya ada dua. Orang yang bersiaga di medan jihad namanya ribat dan orang yang bersiaga menjelang sholat. Jadi sholatnya nggak dadakan. Ya, bisa dipahami itu ya. Sholat dadakan aja akan sulit untuk waqim sholat lidzikri. Ya. Nah gimana sholatnya ditunda-tunda? Ya. Ya kecuali yang sakit, kecuali yang bepergian ya. Ya kalau nggak ada apa-apa, nanti aja jam 1. Lebih susah lagi untuk waqim sholat lidzikri. Ya. Maka idealnya ya SOP aslinya sholat itu harus ada pemanasan biar hasilnya wa aqimus sholata lidzikri. Sholat untuk mengingat Allah ya, bukan mengingat ini, mengingat itu ya dan seterusnya. Ya. Tiba-tiba ayatnya berbunyi begini, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Inna sa'ata atiyatun. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir tidak saya jelaskan. Atau hampir-hampir saya sembunyikan. Kenapa? Litujazza kullu nafsim bima tas'a. Supaya diberi balasan setiap jiwa terhadap apa yang dilakukan. Ya. Jadi bukti keimanan kita kepada Allah sudah benar ya adalah kita merasa kiamat itu hari akhirat itu pasti terjadi. Gak ada keraguan sedikit. Baru iman yang benar. Ya. Jadi nggak boleh ada perbedaan dengan Allah iman. Begitu hari kiamat itu begini, wah nggak percaya saya. Itu iman belum benar. Bukti imanmu benar, kamu merasa hari kiamat itu betul-betul. Apa kata Allah itu diyakini. Kata Allah pasti datang, ya udah datang. Pasti kata Allah pasti dekat. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya udah dekat. Karena itu menjadi bukti bahwa Allah itu pasti benar. Kan yang menjelaskan kiamat itu Allah.
yang menjelaskan inna sa'ata atiyatun. Ya, dighafir dengan la atiyatun. Inna sa'ata la atiyatun. Ya. Maka bukti kamu beriman dengan Allah ya otomatis kamu meyakini apa yang sudah dijelaskan oleh Allah. Ya. Akadu ukhfiha, nyaris saya sembunyikan semua. Ya. Tapi Allah masih sayang buat kita bahwa ya istilah Al-Quran apa? Asyratus sa'ah. Ya. Faqad ja'a asyratuha. Ya. Hari kiamat itu memang rahasia. Tapi tanda-tandanya ya itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mulai tanda-tanda paling jauh, menengah, sampai dekat. Paling jauh apa? Diutusnya Rasulullah sendiri. Diutusnya Rasulullah, udah berarti nggak ada nabi lain, berarti udah ya. Kiamat, menuju kiamat udah OTW. Ya. Kemudian sekarang 14 abad. Wallahu alam. Kira-kira tanda-tanda kiamat yang ada sekarang apa? Tanda-tanda kiamat pertengahan. Ya, Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yakthural haraju. Tidak mungkin termasuk tanda-tanda kiamat kalau banyak peperangan. Ya. Oh berarti boleh dong ada perangan. Masalah nggak boleh, boleh. Pokoknya kalau itu terjadi, kamu lebih soleh lagi. Karena kiamat udah lebih dekat lagi. Kalau diutusnya Rasulullah udah dekat, apalagi banyaknya peperangan. Ya. Nanti lebih dekat lagi adanya Dajjal, adanya Nabi Isa, dan seterusnya. Ya. Bisa dibayangkan kalau semuanya itu dirahasiakan oleh Allah. Tapi untuk masalah itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, sampai yang kecil-kecil sampai yang nggak terasa oleh manusia. Masa gitu aja tanda hari kiamat. Ya. Terus tanda hari kiamat ketika orang ya sibuk mempercantik masjid. Ya. Saya juga pernah mikir ini apa hubungannya ya. Ya. Mempercantik masjid tanda kiamat. Emang dosa mencat masjid? Ya nggak dosa juga, boleh-boleh juga. Tapi di mana letak anehnya? Ya. Letak anehnya manusia itu kalau suruh bangun masjid, percantik masjid siap. Mau berapa infaknya? Siap. Ya. Kamu berapa? Saya 10 juta, saya 15 juta siap. Ya. Coba infak memakmurkan masjid. Ini masjid ada majelis taklimnya, butuh biaya operasional. Semuanya nggak mau. Ini masjid ya, ya tiap pekan ada sholat Jumat butuh operasional. Nggak ada yang siap. Padahal masjid itu intinya di situ, bukan di fisik. Ya. Maka ketika manusia sadar, wah saya nggak boleh ketikutan umumnya. Manusia, ya. Kalau infak beli semen semangat, ya. Infak ambil fair siap semangat. Tapi infak untuk mengajak umat supaya rajin belajar Al-Quran, ya, pada nggak siap. Ini sebetulnya yang disayangkan oleh Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan fenomena akhir zaman. Yang paling penting nggak dikerjain, ya. Yang nggak penting diperhatikan. Ya, bisa dibayangkan lah masjid zaman Rasulullah itu hanya batasan-batasan aja, bukan bangunan, ya. Ya. Kira-kira dari ujung sana sampai ujung sini apa dikasih kayu atau dikasih apa, cuma batas-batasan aja gitu. Tapi begitu mulianya, kenapa? Tiap hari ada sholat 5 waktu. Tiap hari ada kajian.
Padahal itu yang paling penting masjid itu. Ya. Nah, itu semua contoh-contoh seharusnya membuat orang, tanda-tanda itu membuat orang bersemangat untuk beramal soleh. Kalau dia nggak bersemangat, berarti dia bagian daripada tanda-tanda kiamat. Ya. Udah dijelaskan begini, ya bodoh amat. Saya memang sukanya kalau masjid itu bantu untuk pembangunan. Ya. Tapi kalau untuk keilmuan, supaya masyarakat meningkat pengetahuannya, saya nggak siap. Ya udah, kamu bagian daripada tanda-tanda kiamat. Tapi kalau kamu sadar, oh enggak, saya nggak boleh begitu. Berarti kamu memanfaatkan tanda-tanda hari kiamat itu untuk sebuah amal. Nah, semuanya ini tujuannya litujza kullu nafsin bima tas'a. Semakin paham kamu tentang hari kiamat, seharusnya semakin tas'a, semakin banyak amal soleh. Ya. Semakin, wah saya nggak mau jadi bagian ini. Ya. Saya harus uh, saya harus memahami, ya, bagian ini adalah motivasi agar saya lebih baik, ya, sehingga saya bermanfaati oleh info-info dari Rasulullah. Oh kalau gini tanda-tanda kiamat, kalau begini tanda-tanda kiamat. Ya, ya. Dan sejak awal Allah jelaskan, itu jaza kullu nafsin bima tas'a. Ya. Maka siapa yang bisa tas'a adalah orang-orang yang fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Orang betul-betul ingin ibadah pada Allah dan menjadikan salatnya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Ibu kaji kita malam hari ini. Mohon maaf belum bisa bisa Pertanyaan. belum Baik. bisa tanya jawab, ya. Ya, Ustaz. Saya akhiri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, terima kasih. Tadi ada yang mengomentari, ternyata sholat itu kalau pakai pemanasan, insya Allah lebih mudah orang untuk khusyuk. Ya, jangankan sholat butuh pemanasan, olahraga aja butuh pemanasan. Olahraga nggak pakai pemanasan, ngilu semua nih badan. Ya, ya apalagi sholat. Ya, ya begitulah memang, apa saja memang kadang-kadang butuh pemanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.